Baiklah, yuk kita unpack materi bab 8 ini. Fokusnya menarik banget nih, cara recharge energi. Pernah nggak sih Anda feel capek, udah coba istirahat, tapi kok rasanya energi nggak balik-balik juga? Sering banget itu kejadian. Nah, sumber ini ngebahas fenomena yang disebut depletion burnout, kelelahan karena terkuras habis. Uniknya, ini bukan semata-mata karena kebanyakan workload. Justru karena cara kita restnya yang keliru. Nggak efektif gitu buat restore energi. Bener, malah kadang aktivitas yang kita kira istirahat, Kayak doom scrolling di medsos atau binge watching series. nah itu dia, justru malah makin drain energi kita kan, dan mood jadi makin jelek. Tepat sekali. Jadi misi kita kali ini, kita coba ekstrak strategi-strategi jitu dari bab 8 ini. Biar Anda bisa bener-bener restore energi, bukan sekedar buang waktu. Siap ya? Mari kita mulai explore 3 cara utama buat recharge yang ditawarin sumber ini. Yuk. Jadi, apa sih sebenarnya depletion burnout ini? Sumber kita explain, ini tuh kondisi lelah yang muncul gara-gara cara istirahat kita nggak benar-benar restore energi. Aktivitas istirahat populer yang tadi kita sebut, kayak scroll medsos tanpa henti atau nonton TV maraton. Itu bisa jadi bumerang ya. Bukannya seger, malah makin lemas. Betul banget. Intinya tuh di kualitas istirahatnya, bukan cuma soal kuantitas. Kita sering milih kegiatan pasif yang rasanya kayak istirahat, padahal secara mental atau emosional itu tetap nyedot energi. Oke. Nah, bab 8 ini kasih solusi konkret. Dimulai dari strategi pertama, recharge secara kreatif. Nah, ini bagian yang seru nih. Iya, ini really interesting. Ternyata, aktivitas kreatif itu efektif banget loh buat restore energi. Kenapa? Karena cenderung bikin kita rileks. Describe karakteristik aktivitas kreatif yang bantu kita feel lebih baik. Ini bukan cuma soal bikin karya seni aja ya. Ada unsur psikologisnya ya? Iya, betul. Mari kita breakdown satu-satu ya, CALM ini. Pertama, C, kompetensi. Kompetensi, oke. Aktivitas kreatif itu allow kita experience peningkatan kemampuan atau master skill baru. Perasaan, wah aku bisa nih, atau aku makin jago, itu boost energi loh. Contohnya kayak gimana tuh? Misalnya, Anda learn lagu baru di gitar, terus akhirnya bisa mainin. Atau coba teknik melukis baru, kok bagus hasilnya? Ada rasa puas gitu yang ngasih energi baru. Ya, ada semacam achievement kecil gitu ya, yang bikin semangat. Rasanya kayak, oh ternyata aku bisa. Bener. Selanjutnya, A, autonomi. Otonomi. Ini penting banget. Otonomi? Anda yang mutusin mau pakai warna apa, mau bikin apa, mau nulis apa. Jadi bebas banget ya? Rasa kepemilikan dan kendali ini sangat restore energi. Apalagi kalau kerjaan sehari-hari penuh arahan atau tuntutan dari luar. Masuk akal sih. Jadi kayak kita ngambil alih lagi kendali atas waktu dan usaha kita ya, meskipun skalanya kecil. Beda banget sama perasaan nggak berdaya di kerjaan kadang-kadang. Terus ada L, liberty, kebebasan atau liberasi. Liberasi. Aktivitas ini bantu Anda rilis diri sepenuhnya dari mode kerja. Benar-benar pindah gitu dari deadline, target, tekanan kerjaan. Ini ngasih perasaan bebas secara mental. Nyegerin banget. Jadi nggak mikirin email kantor pas lagi asyik berkebun gitu ya misalnya? Nah, contohnya gitu. Kebebasan dari beban pikiran kerjaan. Itu penting banget biar bisa benar-benar rest. Setuju. Terakhir, M, mellow, santai atau melemas. Kegiatan kreatif yang bagus buat istirahat itu sifatnya santai, nggak punya pertaruhan tinggi, low stakes gitu. Maksudnya low stakes gimana? Nggak ada tekanan buat harus sempurna atau harus ngasilin sesuatu yang luar biasa. Tujuannya ya prosesnya itu sendiri, bukan hasilnya harus jadi mahakarya atau lebih parah lagi ngasilin duit. Oke. Jadi biar gak nambah stres baru ya? Justru itu, ini bantu Anda rilis stres. Oke, jadi CLLM ini intinya di proses yang bangun kompetens, ngasih otonomi, ciptain liberty, dan suasananya tetap mellow alias santai. Nah, gimana cara praktisnya nih masukin kegiatan CLMM ini ke hidup kita? Sumber ini nyaranin 2 cara utama. Cara pertama, lewat hobi yang menenangkan, calm hobbies. Ini kegiatan yang Anda murni buat senang-senang aja. Nggak ada tujuan komersial atau target pencapaian tertentu. Contohnya apa aja tuh? Iya, bisa macam-macam. Paint, gardening, knitting, main musik, nulis jurnal pribadi, apa aja lah yang Anda nikmatin prosesnya. Ada poin penting nih yang ditekankan sumber ini. Penting banget buat jaga hobi ini nggak berubah jadi... Side hustle. Nah, iya.
atau kerjaan tambahan. Soalnya begitu ada tekanan buat ngasilin duit atau capek target, nilai rekreasinya bisa hilang. Hobi jadi kayak kerjaan lagi deh. Tepat sekali, esensinya itu kegiatannya tetap low stakes dan didorong rasa senang dari dalam diri. Nah, cara kedua itu lewat proyek yang menenangkan, calm projects. Bedanya apa sama hobi tadi? Kalau hobi kan mungkin nggak ada akhirnya ya, jalan terus aja. Nah, kalau proyek ini ada awal dan akhir yang jelas, yang define. Oh, ada target selesainya gitu ya. Betul, misalnya Anda mutusin mau bikin album foto perjalanan selama setahun. Atau learn bikin satu jenis roti sampai berhasil. Atau bikin selimut buat kado ultah teman. Atau belajar dasar coding buat bikin game sederhana. Adanya garis start dan finish ini bisa ngasih rasa achievement yang lebih jelas ya pas proyeknya kelar. Ini juga masuk ke elemen kompetens dari CLM tadi ya. Bener banget. Nyelesain sebuah proyek, sekecil apapun itu, bisa ningkatin rasa pede dan energi. Sumber ini juga ngasih tips tambahan loh. Apa tuh? Melibatkan orang lain di proyek ini bisa enhance efek pemulihannya. Misalnya bikin sesuatu bareng teman atau keluarga. Aspek sosialnya bisa nambah seneng dan ngurangin beban. Oke, jadi recharge kreatif itu bukan cuma soal artistik ya, tapi lebih ke terlibat di aktivitas yang memenuhi kriteria CALM. Bangun kompetens, ngasih otonomi, ciptain liberty, dan suasananya mellow. Bisa lewat hobi atau proyek yang jelas akhirnya. Yang menarik di sini tuh, pengisian energi kreatif ini kerjanya dengan ngalihin fokus kita dari konsumsi pasif, kayak nonton TV doang, ke kreasi aktif. Tapi tetap santai dan muasin secara pribadi. Ini cara aktif buat restore energi, bukan sekedar mati rasa. Oke, strategi pertama, recharge kreatif. Udah clear ya? Nah, abis bahas recharge lewat kreativitas, sumber ini ngajak kita lihat kekuatan lain yang sering kita lupain. Alam. Alam, bener banget. Strategi kedua ini bawa kita keluar ruangan, atau paling nggak bawa nuansa luar ke dalam. Sumber ini nekenin banget kekuatan penyembuhan alam. Ada referensi ke penelitian Roger Ulrich yang nunjukin dampaknya bahkan ke pasien di rumah sakit. Ya, penelitian Ulrich itu salah satu pionir ya yang nunjukin secara ilmiah gimana paparan elemen alam bisa ngasih dampak positif buat kesehatan dan pemulihan. Yang fascinating di sini, spend time di alam, atau bahkan cuma lihat elemen alam aja, itu udah terbukti bisa restore kemampuan kognitif kita. Kemampuan kognitif kayak apa tuh? Kayak perhatian dan fokus, yang sering banget terkuras sama kerjaan atau stres. Dan juga bisa boost energi kita secara keseluruhan. Dan enaknya kita nggak perlu hiking berhari-hari kan buat dapat manfaatnya. Sumber ini nyaranin cara-cara simple buat connect sama alam. Bener banget. Ada dua pendekatan utama yang disaranin. Pertama, bawa alam ke dalam ruangan. Bring nature indoors. Ini relevan banget kalau Anda nggak punya banyak waktu atau akses gampang ke taman. Gimana caranya bawa alam ke dalam? Studi yang dikutip sumber ini nunjukin kalau istirahat mikro cuma 40 detik aja dengan look at atap hijau, atap yang ada tanamannya, itu lebih efektif ningkatin fokus dibanding lihat atap beton. Serius? Cuma 40 detik udah ngefek? Gila, efisien banget. Artinya perubahan kecil di lingkungan kita bisa ngaruh gede ya. Memang. Jadi praktisnya gini, coba deh taruh tanaman hias di meja kerja atau di rumah, pasang foto atau lukisan pemandangan alam yang nenangin. Oh iya ya. Atau dengerin suara alam gitu. Nah, itu juga bisa. Dengerin rekaman kicau burung, suara hujan, atau debur ombak. Itu bisa ngasih efek pemulihan yang signifikan juga. Cara gampang buat nyelipin elemen alam ke rutinitas harian. Suka nih ide dengerin suara alam. Bisa jadi background pas kerja atau pas istirahat bentar buat tenangin pikiran. Pendekatan kedua yang lebih klasik, jalan kaki, take a walk. Aktivitas fisik ringan kayak jalan kaki, apalagi kalau dilakuin di taman, jalur hijau, atau area banyak pohonnya, itu udah proven secara ilmiah bisa reduce cemas, improve mood, dan nyegerin energi lagi. Jalan kaki doang ya? Iya, sumber ini nekenin bahkan walk singkat 10 menit aja pas istirahat makan siang misalnya, itu bisa ngubah sisa hari Anda jadi lebih positif. Wah, 10 menit aja cukup. Itu sih doable banget ya. Kadang kita suka nyepelein kekuatan istirahat singkat yang ada udara seger sama gerak dikit. Betul, kuncinya itu sengaja ngejauh dari layar dan lingkungan kerja, terus interaksi sama lingkungan alami walau cuma sebentar.
Kombinasi gerak fisik ringan sama paparan elemen alam ini kerjanya sinergis buat restore energi mental dan fisik. Elemennya ke dalam ruangan atau aktif spend time bentar di luar, bahkan interaksi kecil aja sama alam bisa bikin perbedaan gede buat energi kita. Persis. Alam itu sumber recharge yang kuat banget dan sering kurang kita manfaatin di kehidupan modern yang serba sibuk dan di dalam ruangan terus. Baik, kita udah bahas recharge kreatif sama recharge alami. Nah, strategi terakhir ini mungkin kedengarannya agak aneh ya, kontraintuitif buat sebagian orang. Mengisi ulang energi tanpa berpikir, recharge mindlessly. Mindlessly? Maksudnya gimana tuh? Sumber ini bilang, nggak semua pemulihan energi itu harus dilakuin secara sadar atau aktif terlibat dalam sesuatu. Kadang, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah, ya nggak do apa-apa. Biarin pikiran kita bebas ngelantur. Ini ngangkat pertanyaan penting ya soal gimana otak kita kerja pas lagi istirahat. Kita kan seringnya ngerasa harus produktif terus, bahkan pas istirahat. Misalnya belajar sesuatu atau ngelakuin hobi yang terstruktur. Tapi recharge mindlessly ini nyaranin pendekatan beda. Ada dua teknik utama nih yang dibahas di sumber ini. Teknik pertama kayaknya kita familiar deh. Biarkan pikiran mengembara. Let your mind wander. Ingat nggak fenomena ide cemerlang muncul pas mandi? Atau shower principle? Shower principle. Ya, sumber ini ngejelasin kalau solusi kreatif atau pencerahan itu sering muncul justru pas otak kita lagi rileks, nggak fokus ke masalah tertentu. Kenapa bisa gitu? Ini karena ada area otak namanya Default Mode Network atau DMN. Nah, DMN ini jadi lebih aktif pas kita nggak lagi aktif ngerjain tugas yang nguras mental, kayak mikir keras atau fokus kerja. DMN ini hubungannya sama mikirin diri sendiri, masa lalu, masa depan, sama pemikiran kreatif yang lebih bebas. Jadi pas kita santai dan pikiran kita ngelantur, bagian otak yang beda jadi aktif dan bisa proses info dengan cara baru gitu ya. Terus gimana caranya kita sengaja aktifin DMN ini? Sumber ini nyaranin beberapa cara. Coba deh schedule waktu kosong di hari Anda. Benar-benar kosong, nggak ada rencana aktivitas apa-apa, cuma ngebiarin diri hadir aja. Atau lakuin kerjaan rumah tangga atau tugas rutin lain. Kayak lipat baju, cuci piring, nyetir di rute yang udah biasa banget. Tapi kuncinya, lakuin itu tanpa dengerin musik, podcast, atau gangguan lain. Biarin aja pikiran bebas ngelantur kemana-mana. Wah, menarik. Jadi, merangkul bosen atau waktu tanpa stimulus dari luar itu bisa jadi produktif secara nggak langsung ya, buat pemulihan dan kreativitas? Tepat. Nah, teknik kedua dalam recharge mindlessly ini disebut prinsip hapus buku. The right of principle, prinsip hapus buku. Apaan tuh? Agak aneh namanya. Ini gagasan buat secara sadar ngasih izin ke diri sendiri buat ngehapus satu hari dari daftar target capaian atau produktivitas tanpa ngerasa bersalah, terutama pas lagi capek banget atau overwhelmed. Ngehapus satu hari, maksudnya gimana persisnya? Maksudnya, di hari itu, Anda mutusin buat nggak maksa diri nyampein goals apapun dari to-do list. Anda allow diri sendiri buat benar-benar nggak produktif. Jadi ngapain dong seharian? Ya mungkin cuma pengen santai aja, tidur siang, nonton film tanpa ngerasa harus sambil ngerjain hal lain, atau lakuin hal remeh yang nggak ada hubungannya sama target. Gagasannya dengan ngizinin diri buat bener-bener reset hari ini. Biar nggak makin parah capeknya. Betul. Anda bisa cegah kelelahan yang lebih parah dan balik lagi lebih kuat, lebih fokus, lebih energize besok atau lusa buat ngerjain hal-hal penting. Ini kayak nyerah strategis gitu ya. Ngakuin kalau maksain diri terus pas energi udah habis, itu malah kontraproduktif. Ngasih izin ke diri sendiri buat bener-bener istirahat tanpa rasa bersalah itu kayaknya lega banget sih. Persis. Rasa bersalah karena nggak produktif itu seringkali malah nguras energi lebih banyak lagi loh. Prinsip hapus buku ini intinya ngakuin kalau istirahat total sesekali itu bukan males, tapi investasi strategis buat energi jangka panjang. Jadi, recharge mindlessly ini ada dua sisi ya. Biarin pikiran ngelantur buat micu kreativitas dan penyegaran mental, sama berani ngambil hari libur mental penuh tanpa rasa bersalah pas benar-benar butuh. Keduanya bentuk recharge yang kuat, meskipun kelihatannya pasif dari luar. Bener. Keduanya ngakuin kalau otak dan tubuh kita butuh downtime yang sebenarnya, bukan sekedar pengalih perhatian atau aktivitas istirahat yang sebenarnya masih nguras energi. Oke, jadi what does this all mean? Setelah kita jelajahi bab 8 ini, pesannya cukup jelas ya. Buat overcome depletion burnout, kita mesti rest dengan cara yang benar-benar restore energi.
Bukan cuma sekedar berhenti work, tapi milih aktivitas istirahat yang pas, yang secara aktif ngisi ulang baterai kita. Jadi kesimpulannya gimana nih? Singkatnya, 3 strategi kunci yang kita bahas dari sumber ini. Pertama, recharge secara kreatif pakai prinsip CALM, competence, autonomy, liberty, mellow, lewat hobi atau proyek yang nenangin. Kedua, Kedua, connect sama alam. Bisa dengan bawa elemen alam ke dalam ruangan atau spend time bentar di luar. Dan ketiga, kadang kita perlu allow diri kita buat recharge mindlessly. yaitu dengan Bisa dengan biarin pikiran ngelantur atau dengan ngambil hari libur mental total pakai prinsip hapus buku tadi. Tanpa rasa bersalah. Nah, ini bawa kita ke pemikiran penutup nih, buat Anda pendengar. Coba deh, refleks sejenak cara Anda rest belakangan ini. Aktivitas istirahat yang biasa Anda lakuin, itu beneran restore energi Anda, atau cuma sekedar ngisi waktu sambil tetap ngerasa capek? Dari 3 strategi yang kita diskusikan hari ini, kreatif, alami, dan mindless, mana nih yang paling menarik atau paling relevan buat Anda coba pertama kali? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Iya, ingat ya, recharge yang efektif itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan dan investasi penting buat energi, produktivitas, dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Jadi pilihlah cara istirahat Anda dengan bijak.